Suku Bugis merupakan salah satu suku paling dikenal di Indonesia. Suku ini dikenal dengan keahliannya dalam berlayar hingga ke berbagai belahan dunia. Suku Bugis sendiri adalah suku yang berasal dari kelompok Deutero Melayu yang masuk ke wilayah Nusantara setelah adanya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia di Yunan. Kata Bugis sendiri berasal dari kata Tougi yang artinya orang Bugis. Kata Ugi ini merujuk kepada seorang raja dari kerajaan Cina yang dulunya berada di Pamana atau kalau sekarang dikenal dengan Kabupaten Wajo. Beliau bernama La Satumpugi. Jadi, Tougi sendiri juga dapat diartikan sebagai pengikut La Satumpugi. Di masa kemerdekaan, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, disibukkan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi. Adanya pemberontakan ini kemudian memaksa sebagian orang untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari peperangan. Salah satunya adalah beberapa kelompok suku Bugis, yang kemudian pergi merantau demi mencari keamanan. Singkat cerita, mendaratlah mereka di Kalimantan. Dan kemudian mereka memilih untuk menetap di sana. Mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dari sinilah kemudian kita mengetahui mengapa di Kalimantan terdapat suku Bugis. Hingga masa pemberontakan usai, Indonesia pun akhirnya kembali memasuki masa damai sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini, suku Bugis masih menjadi salah satu suku yang dominan mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Usai melalui rentetan sejarah yang panjang, kebudayaan dan tradisi suku Bugis sampai saat ini masih banyak yang dipertahankan. Suku Makassar merupakan salah satu etnis yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi. Sama halnya dengan suku Bugis, suku Makassar pun juga dikenal sebagai suku yang ahli dalam berlayar. Maka tak heran apabila suku Makassar adalah suku yang gemar dalam merantau dan melakukan pelayaran ke berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu bukti pelayaran suku Makassar dapat kita temui di Afrika Selatan, di mana di sana terdapat sebuah daerah yang bernama Makassar. Suku Makassar sendiri juga pernah berjaya di lautan. Terbukti ketika suku ini berhasil membentuk kerajaan Goa dan berhasil mengklaim wilayah kerajaan yang sangatlah luas. Selain itu, kerajaan Goa kala itu juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat pada armada angkatan lautnya. Kerajaan Goa kala itu pun juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan Bali, Banten, dan bahkan menjalin kerjasama dengan Portugis kala itu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan yang paling sengit berperang melawan pasukan penjajah Belanda kala itu, dari awal penjajahan hingga akhirnya keruntuhan kolonial Belanda. Kata Makassar sendiri berasal dari kata Mangkasara, yang berarti mereka yang sifatnya terbuka, atau bisa pula diartikan sebagai yang telah menampakkan dirinya. Suku Makassar sendiri adalah suku nomor 2 yang paling banyak mendiami wilayah Sulawesi Selatan setelah suku Bugis. Suku Makassar tercatat mendiami wilayah Goa, Jeneponto, Takalar, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, hingga sebagian kecil wilayah di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Menurut sebuah cerita, pada masa peperangan, beberapa kelompok dari suku Makassar melarikan diri ke pegunungan dan hutan pedalaman. Di sana, mereka mendirikan kelompok-kelompok kecil yang kabarnya dari situlah kemudian lahir beberapa sub-suku Makassar. Beberapa suku tersebut antara lain suku Turatea, suku Konjo, dan Selayar. Jadi, dari mana suku Makassar ini berasal? Well, berdasarkan pembahasan tadi, maka kita bisa menarik dua buah pendapat. Pendapat pertama, jika suku Makassar dan suku Bugis aslinya adalah serumpun, maka itu artinya asal-usul suku Makassar tidaklah begitu berbeda jauh dengan asal-usul suku Bugis yang telah saya jelaskan pada beberapa video saya sebelumnya, di mana suku Bugis berasal dari kumpulan para pengikut dari raja yang bernama La Satumpugi.
Kemudian pendapat kedua, suku Makassar memanglah asli dan sejak awal telah ada dan menetap di Sulawesi Selatan. Mereka tidak berasal dari daerah manapun di luar Sulawesi, karena mereka memang asli dari Makassar itu sendiri. Meskipun memang suku Makassar memiliki keterikatan dengan rumpun Melayu, namun suku Makassar sejak awal telah mendiami wilayah Makassar dan sekitarnya. Jadi, suku Makassar memanglah berasal dari Makassar itu sendiri dan bukan dari daerah lain. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Bulukumba. Suku ini terkenal dengan pakaian serba hitam yang mereka gunakan setiap harinya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai suku yang tinggal di pedalaman hutan. Mereka tidak terpengaruh teknologi modern. Kehidupan mereka cenderung lebih primitif dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Suku Kajang Amatoa memang dikenal sebagai suku yang memiliki gaya hidup sederhana dan taat dalam beragama. Adapun agama yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Di sisi lain, suku Kajang juga dikenal dengan ilmu doti alias ilmu gaib yang lumayan sakti. Saya tidak mengetahui kebenarannya, tapi dari artikel-artikel di internet banyak yang mengatakan demikian. Oke, mari kita ke pertanyaan utamanya. Dari mana suku Kajang ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah menetap di situ? Atau berasal dari daerah lain? Kalau iya, lantas bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah Bulukumba? Ada banyak teori yang mengatakan tentang asal-usul suku Kajang ini. Di sini, saya akan coba membahas satu persatu teori tersebut. Teori pertama, suku Kajang berasal dari keturunan Raja Goa. Ini adalah teori yang paling banyak dibicarakan, dan juga menjadi yang paling kuat di antara semua teori yang ada. Suku Kajang disinyalir berasal dari keturunan Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin II. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sultan Alauddin kala itu sedang berburu di tengah hutan. Di tengah kegiatannya itu, beliau bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi di sebuah sungai. Sultan Alauddin ini langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut dan menikahinya. Dalam cerita rakyat sendiri disebutkan bahwa sosok gadis yang ditemui oleh Sultan Alauddin II itu adalah seorang bidadari yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pasangan Sultan Alauddin ini. Singkat kisah, keduanya menikah dan lahirlah seorang anak yang bernama Lamuru. Lamuru akan menjadi Raja Goa selanjutnya, menggantikan ayahnya. Lamuru atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Malikus Said ini kemudian mempunyai seorang anak lagi yang seharusnya menjadi Raja Goa berikutnya. Namun sang anak ini nampak tidak tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Si anak ini memang dikenal sebagai anak yang taat beribadah, pandai dalam urusan agama, dan punya perangai yang baik. Suatu ketika, si anak ini memutuskan untuk tidak menerima tahta sebagai Raja Goa berikutnya. Dia kemudian menyerahkan tahta tersebut kepada sepupunya yang bernama Muhammad Bakir I Malombasi, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah tahta itu diberikan kepada Sultan Hasanuddin, anak dari Lamuru ini kemudian memutuskan untuk pergi menjauh ke tengah-tengah hutan. Bersamanya ikut pula beberapa orang pengikut setianya. Pada akhirnya, mereka semua menetap di sebuah hutan yang kemudian mereka beri nama Kajang. Mereka semua sepakat untuk hidup sederhana dalam hutan tersebut. Mereka menjauhi keduniawian. Mereka hanya berfokus pada ibadah dan juga kelompoknya sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman, kelompok ini kemudian menjelma menjadi komunitas suku Kajang Amatoa, sebuah suku yang dikenal unik dengan segala tradisi dan budayanya. Teori kedua, berasal dari Luwu. Teori kedua ini lumayan menarik juga, meskipun tidak begitu banyak orang yang yakin soal teori yang satu ini. Teori ini beranggapan bahwa suku Kajang adalah keturunan dari seorang Datuk Luwu yang bernama Datuk Manila. Datuk Manila ini kabarnya berlayar dari wilayah Luwu ke wilayah ujung selatan Sulawesi. Kapal yang digunakan oleh Datuk Manila ini memiliki sebuah ciri khas, yaitu layarnya yang berwarna emas. Layar emas tersebut disebut juga dengan nama Kajang. Dan singkat kisah, Datuk Manila dan para pengikutnya
tiba di wilayah Bulukumba dan menetap di pedalaman hutan, sehingga lahirlah peradaban baru yang kemudian dikenal dengan nama suku Kajang itu sendiri. Kita melangkah ke teori yang ketiga. Teori ini menurut saya hampir sama dengan teori-teori yang ada di kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang mana dikatakan bahwa pemimpin pertama suku Kajang adalah seorang Tomanurung yang diturunkan dari langit. Ketika turun dari langit, Tomanurung ini mengendarai seekor burung yang bernama Ko Ajang. Singkat kisah, Tomanurung ini tinggal di pedalaman hutan bersama dengan pasangannya, lalu kemudian beranak pinak hingga membentuk sebuah peradaban suku Kajang itu sendiri. Dan teori keempat, sebuah teori yang simpel, padat, dan sebenarnya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Teori ini mengatakan bahwa memang sejak awal suku Kajang sudah ada di situ dan tidak berasal dari daerah lain. Mereka sejak awal memang menetap, dan layaknya suku-suku pedalaman lainnya, mereka membentuk komunitas dan tidak berinteraksi dengan dunia luar.